Oke, kita lanjut pengerjaan pemasangan tiram PGA GTX Pro 60. Nah, sedikit ya, rapet. Ini tiramnya ya, tiramnya Micron ya, serinya D9 TCB ya. Ada 6. Ini karena ini 6 GB ya, satu keping, ini tiramnya 1 GB. Jadi nanti seperti ini ya, ini contoh. Nah, saya akan kasih sedikit gambaran ya, Kalau Anda pesen tiram di Cina, kondisinya packingnya seperti ini biasanya kondisi tiram ini adalah use 100% work test, udah dites barangnya, bukan new tapi use ya. Kalau packingnya seperti ini, nah saya kasih tunjuk, ini kebetulan untuk DDR5X ya, packingnya seperti ini brand new, asli packingan pabrik ya. Ini 100% brand new. Tapi kalau Anda nanti beli dapat packingan seperti ini use 100% test work, nah, istilahnya seperti itu ya. Nah, sedikit gambaran mengenai tiram. Nah, nanti kita eksekusi di meja operasi, kita pasang tiramnya, semoga work ya, Sedikit saya mau kasih project berikutnya. Ini ada PGA dari Jambi ya, udah 2 bulan baru saya sempet selesai nanti pasang tiram 1060 nya, kita kerjain ini. Nah, ini ada pulse 580 8 GB, 1 2 3 4 5 6, punya bro yang ada di Jakarta Barat ya. Saya nggak sebutin nama karena terkait privasi. Nanti ini problemnya, kalau ini problemnya kipas nggak muter tapi lampu kipas nyala, nah kemungkinan di bagian power nanti kita cek. Kalau ini rata-rata short dan pokoknya di blok bagian power ya, nanti sama-sama kita cek. Nah, untuk VGA yang pengerjaan kayak akupak ya, ini ada dari bro dengan inisial A ya, R9 ya, R9 atau R7 ya, 9 ya. Saya akan kerjai, tapi kita ke komputer. Saya lagi nunggu mesin ya, jadi saya beli mesin oven yang infrared. Jadi nanti teknis pengerjaannya tiramnya itu tinggal kita tempel aja ya, rapihin, kasih fluk gitu ya. Nah, nanti tinggal masukin ke oven, kita diemin, kita setel. Ini nanti semua satu kali dia nempel semua. Jadi saya nggak repot-repot. Saya pasang di sini, terus tiramnya saya solder gitu ya. Saya solder satu-satu gitu ya. Sangat makan tenaga, makan buang waktu lama. Karena pekerjaan tiram ini sangat banyak. Akhirnya saya mutusin mesinnya seperti ini udah di order. Posisinya sudah saya beli lewat AliExpress ya. Posisinya di sini dikirim pakai FedEx. Kalau kita track ya, kita tracking. Ini estimasi delivery tanggal 5 sampai tanggal 14 ya. Jadi untuk bro yang pengerjaan VGA-nya kerusakan di tiram, saya berharap bisa maklumin, Anda bersabar, biar saya kerjanya bisa lebih gampang ya, satu kali kerja bisa semua IC tiramnya tersolder sempurna. Jadi kalau sekarang saya fokusin ke VGA yang bagian power ya, saya mau rapihin, soalnya terlalu banyak memang nanti pendingan VGA saya, belum yang dari Bengkalis ya, punya banyak juga. Nah,
kurang lebih mesinnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti mesin ini pakai 2500 watt. Saya beli ukurannya yang 40 cm x 60 cm, memang agak besar. Nanti VGA yang tiramnya kita mau pasang, kita kasih flow, kita setel ya, kita setel sesuai, jangan kebalik. Setel. Nah, nanti tinggal dibuka raknya, tinggal dimasukin, tutup. Nah otomatis nanti dia bisa sempurna nyolder ya. Jadi saya nggak perlu repot satu-satu gitu ya, satu-satu. Jadi makan waktu, makan waktu dan kurang efisien lah. Nah, dengan adanya mesin ini bisa ngebantu pekerjaan saya untuk mempercepat. Jadi next kedepannya VGA tepak atau VGA kipas muter no display, saya tinggal cabut tiramnya, tes manual, cek. Karena saya ada request ke teman yang di Cina, dia tinggal di Shenzhen, saya minta tolong dia cariin alat cek atau alat tes untuk tiram ya. Sekarang belum ketemu, makanya saya cek manual ya, memang kerjanya agak capek. Mungkin nanti kalau dapet ada alat ceknya bisa lebih cepat kerjanya. Mungkin gambaran sekilas project kita nanti setelah pengerjaan ini, karena ini banyak yang request teman-teman ya, tolong dibedah kasus terkait VGA kipas muter no display. Saya coba urai, mudah-mudahan ini bisa menjawab nanti ya, work nggak setelah kita ganti tiram baru. Nah nanti next projectnya ada 580 sapphire ya. Ini sapphire semua. Ini yang punya bro yang di Jambi, teman baik saya. Alhamdulillah masih sabar nunggu walaupun udah begitu lama ya. Bro yang di Jakarta Barat barusan dia kirim mesin ya, perkembangan VGA ya. Mungkin nanti setelah video ini diupload dia bisa lihat ya. Mudah-mudahan problemnya nggak sampai ada VRAM yang kena atau short dari VRAM ya. Kita main di bagian power lebih simple, lebih cepat, lebih mudah. Bisa mungkin kalau hari ini bisa selesai ya syukur alhamdulillah ya. Oke, bisa coba kembali ke PR ya, kembali ke project udah kasus. Kita angkat dulu ya tiramnya ya, angkat dulu biasa, seperti biasa, ditaruh di apian lah ya. Bulan oke. Jadi proses pengerjaan VGA tepat seperti ini juga ya. Kebetulan yang seri R itu kaca dia satu kepingnya cuma 256. Jadi dia rentetannya sampai 12. Anda bayangin kalau sampai 12 terlalu banyak ya kita nyolderin ya. Nah, kalau ini kebetulan hanya 6. Sengaja emang saya pilih yang tiramnya sedikit supaya lebih cepat ya pengerjaannya. Nanti yang tiramnya banyak ya kita nunggu mesin supaya saya juga kerjanya bisa fokus pagi-pagi ya. Soalnya teman-teman dari pengguna asik ya. Ini saya kasih unjuk sih. Udah waiting list. Ini di ruangan berangkas saya. Ini mesin S17, ada Aladin, ada S17, ada T17 yang dari Sukabumi. Nah, ini waiting list untuk nanti saya harus kerjain gitu ya. Nah, ini problemnya ada di power supply dan dashboard. Ada yang dari Malang juga. Nah, jadi memang kondisi pasca Bitcoin, pasca Ethereum melonjak tinggi, ini luar biasa. Permintaan untuk servis sampai saya nolak. Kenapa? Karena takut nggak kepegang, nanti mereka kecewa.
sedikit nanti saya bisa selipin untuk teman-teman asik ya, saya bikin video juga mulai nanti dari servis yang power supply APW 3, APW 7 sama APW 8 dan 9. Nah, nanti saya upload kalau udah masuk rapi ya, selesai kegiatan di PGA sedikit lagi. Baru nanti terakhir saya bikin video untuk how to work atau bagaimana cara kita nanganin hashboard ya, hashboard yang problem. Di sana ada Pak Rohim, bulan Pak Rohim dia kemudian nanganin mesin asik ya, S9, Aladin T1, Aladin Batu, sama ini ada rig, casing rig ya. Kebetulan teman-teman pada datang sebelum saya rakitin rig. Mereka pakai casing lama, minta ganti pakai kayu karena pakai kayu lebih simple dan nggak nyetrum kalau dipegang, nggak lebih resiko. Tatakannya juga kayu, jadi kalau riser yang nggak pakai pelindung, dan tempel di sini juga bisa jadi lebih aman lah ya. Nah ini jajanan bubur ayam dan biasa kalau tengah malam gini yang ada kan warkop ya, roti bakar dan yang penting Anda jaga kalau malam ya, jangan sampai perut kosong. Oke, sekilas pandang supaya semua kebagian karena memang saya nggak punya pegawai. Kalau ada pegawai harus bayar gaji, tentunya akan menaikkan cost servis, belum tentu yang servis terima dengan biaya mahal ya. Jadi ala kadarnya ini kita nikmatin bersama, yang penting saling memahami. Kalau saya kalau udah work kerja jarang pegang handphone, kalaupun pegang biasanya sebelum tidur. Kalau enggak berapa hari sekali saya akan cek. Kalau untuk agan-agan yang di Jakarta, kalau saya susah dihubungin bisa datang langsung. Kebetulan juga saya kan ketua RW, nggak usah khawatir kemana-mana. Saya ada di lokasi di Jalan Kerja Bakti nomor 27 ya. Jadi nggak usah khawatir ngirim barang atau barangnya dibawa lari gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang PGA-nya problem disiram, saya berharap bisa teman-teman sabar ya, tunggu mesinnya datang, kita bisa kerjain, saya bisa kerjain lebih cepat, bantu pekerjaan jadi lebih cepat. Oke, sekarang proses pemasangan tiram di GTX 1060. Indikasi gejala kerusakannya kipas muter, no display, power masuk, chip panas. Moga-moga setelah pemasangan tiram ya bisa work. Nah, untuk tiram saya memang agak unik ya, kebetulan saya coba segala macam fluk ya. Ini saya sekarang kalau buat masang tiram saya pakainya apa nih? Kingbo. Nah, kalau untuk masang saya pakai Kingbo. Jadi di meja saya kayaknya hampir semua ada merek fluk ya. Ini kita olesin ya. Ini sebenarnya Anda bisa juga pakai, saya ambilin. Ya, ini Anda bisa pakai ini juga nih, Amtek ya. Amtek 559. Dia sama kayak Kingbo ya, warna putih, lengket. Oke, kita lanjut proses pemasangan tiram ya. Ini kita kasih fluk, ratain.
Oke, fluknya sudah dioles. Ini tiram Micron ya, Micron serinya D9 DCB ya. Kalau di Nvidia rata-rata makanya ini ya. Kalau di AMD makanya D9 VVR. Oke, sudah di posisinya sesuai dengan pin-pinnya ya. Pin-pinnya itu cocokin di gambar di PCB-nya ya. Kalau pin satunya ada di bagian atas ya, Anda harus kasih pin satu dia. Ini saya ratain aja. Saya ratain. Ratain pas kotaknya ya, pas kotaknya. Nanti masalah pas enggaknya, yang penting Anda udah sesuaiin di kotaknya. Nanti fluk akan bantu ya, dia akan kayak ada magnetnya gitu, mereka saling tahu mereka. Karena fluknya itu ya yang bantu. Yang penting Anda pasin aja sesuai kotaknya ini. Ya kalau yang biasa main ngelihat VGA pasti tahu yang saya maksud ya, kotak ini atau ini kotak seukuran chipnya, chip VRAM. Anda pasin aja, dipasin. Yang penting pin satunya sebelah mana itu jangan kebalik ya. Oke, sekarang udah, coba dideketin, di zoom pinnya ya, kotaknya sudah sesuai sama petunjuk ya. Ini pin satunya di sini, pin satu di sini ya. Nah, kondisi seperti ini. Oh, ini agak miring sedikit, maaf, kita masih lurusin ya. Oke, sekarang hotplate-nya kita nyalain. Boleh di 370, boleh di 350, bebas, nggak jadi masalah. Oke, kita biarin dulu ya sampai panas ya. Siap ngerjain yang berhubungan dengan ada asap fluk, Anda harus pakai masker ya. Pakai masker karena asap fluk kurang bagus buat paru-paru ya. Nah, sekarang suhu hot plate-nya udah panas ya, 370. Suhu hot air-nya saya setel di 439, tekanan anginnya di 5 boleh, 6 boleh. Yang penting panasinnya di seputarannya ya.
Panasinnya di seputarannya, jangan terlalu lama kena chipnya, panasin aja di seputarannya. Karena kalau pakai hot plate panasnya atas bawah ya, jadi tuh bener-bener timahnya mateng, nempel sempurna. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau dia posisinya masih agak miring-miring sedikit ya. Nah, nanti pada saat timah meleleh sempurna dia akan rata. Kalau Anda, bentar ya, ini saya punya sensor temperatur, kita bisa pakai juga, buat apa? Buat patokan ya. Tapi karena saya lebih senang pakai feeling, lihat dia gerak, udah rata gitu ya. Untuk Anda yang pemula Anda bisa, ini nggak mahal kok harganya, ini custom, Anda bisa tambah sendiri, bisa taruh di nanti suhunya dia akan baca. Ada di online shop, nggak gitu mahal kok harganya. Anda bisa modif sendiri ya. Usahain gagang hot airnya ini jalan ya, jangan diam aja. Anda jalan. Oke, satu udah sempurna, kelihatan ya. Kalau Anda udah biasa masang tiram, Anda akan tahu posisi sempurnanya kapan gitu ya. Butuh waktu, tapi jangan berkecil hati. Anda terus coba. Kita bisa karena biasa. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang belum gitu jago atau belum gitu mahir, belum expert. Lama-lama Anda akan terbiasa. Ingat ya, yang penting muter gini ya, jalan ya. Gagang hot airnya harus jalan ya. Oke. Jangan lupa kipasnya dinyalain, hot plate-nya dimatiin ya. Tunggu dia sampai dingin baru Anda boleh angkat. Dibersihin ya. Tadi yang kapasitor kita copot, sementara saya pasang dulu jumper ya di belakang ya. Bila nanti work, jalan normal, display, baru kita rapihin ya. Jangan lupa Anda bersihin. Sebersih yang bisa Anda lakukan ya. Oke. Dan sebelum pengetesan, pastiin pasangan tiram kita nggak ada yang short ya. Cara ngeceknya, ini banyak nih kapasitor bebas, Anda pilih salah satu di kapasitor ini. Nilainya nggak boleh 0. Kalau nilainya 0 berarti ada timah yang nempel. Atau pada saat Anda nyolder, tiramnya rusak. Jadi short ya, ada yang putus, ada yang macam-macam lah. Nah, jadi kita sebelum pasang ke PC, kita harus cek ya. Pakai mode beef aja, Nah, kalau kondisi seperti ini, dia nggak short. Kalau dia nilainya 0, nah Anda jangan coba-coba pasang komputer karena posisinya solderan tuh ada yang nempel, ada yang short. Oke, nah.
nyaman, kita bisa tes ya. Kita bisa tes. Saya shutdown dulu. Biasain kalau udah shutdown, power yang ada switch power yang ada di power supply matiin ya. Matiin. Nah, kita buka. Main deh. Biar kelihatan. Oke. Oke, semuanya. Oke, bismillah. Ya, display ya. Selamat, VGA-nya ternyata sukses. VGA-nya berhasil display. Fix problem. Kipas muter no display. Salah satu penyebabnya adalah dari VRAM. Nah, masalah nanti dia pada saat pengetesan driver Windows kita akan tes, tapi kita harus kasih pendingin ya, nggak bisa tes hanya telanjang begini karena nanti akan overhead terlalu panas. Saya anggap yang VGA awalnya no display, nah ini satu kemajuan buat kita, ya. Nah, udah bisa display dengan tampilan nggak artefak sempurna. Nah, nanti pada saat pengetesan, terutama event atau eskulmat pas di Windows, kita akan lakukan pengetesan. Tapi intinya ini work udah menjawab pertanyaan selama ini. Rata-rata yang jadi kambing hitam selalu chip memang benar adanya bila mohon maaf ya, kadang-kadang nih mereka ya, misalnya ada si Joni apa si Budi ya, punya VGA tadinya nyala terus tiba-tiba no display disebabkan banyak hal. Ada yang OC kalau ini OC tinggian atau main gaming tapi rata kanan maksa VGA gitu ya, pada saat resolusi tinggi dia nggak mampu, power supply yang digunakan kurang mumpuni. Akhirnya VRAM-nya ada yang mati. Kalau mati biasanya sih ya pengalaman saya artefak. Kalau mati enaknya apa? Nggak merusak teman-temannya yang lain, karena tuh VRAM tuh rangkaiannya harus satu kesatuan. Sama seperti kalau kita ngerjain mesin ASIC. Kita bayangin di papan hashboard mesin ASIC itu ada 63. Satu aja problem nggak work, sama seperti kita ngerjain VRAM. Jadi awal saya kerjain ASIC papan hashboard sampai ketemu di VRAM ternyata kurang lebih cara kerjanya mekanismenya sama. Jadi pengalaman ini satu bukti buat teman-teman juga berani lakukan, walaupun mungkin main di VRAM biayanya agak tinggi ya. Kondisi sekarang VRAM nggak murah harganya, dan memang butuh satu keberanian. Kalau saya memang seneng tantangan. Kalaupun nanti yang punya VGA nggak berkenan karena VRAM yang mahal, itu urusan belakangan. Tapi jawaban atas kerusakan VGA ini kita udah clear, udah selesai. Nah,
Untuk teman-teman yang masih ada VGA-nya di miner crypto terkait dengan kerusakan, ada punya temen juga dia viram juga. Nah, nanti nunggu mesin ya, biar saya kerjanya agak ringan. Jadi kalau ada mesin oven itu masuk 1 kali 88 viram, misalnya ada 8 viram yang kita cabut dipasang lagi, jadi 88-nya 1 kali masuk dia langsung 88-nya ke solder. Nah, jadi memang mengurangi resiko segala macam ya. Kalau satu panas di sini, sementara hot plate-nya panas terus ya. Anda bayangin saya butuh waktu berapa lama. Kalau dia ada 12, ini yang bawahnya panasan. Tapi intinya sih work, kita pakai manual satu-satu work jalan semua. Cuman kalau bisa ada alat yang membantu kita, alangkah baiknya kerja lebih cepat. Kalau masalah cost atau biaya, ya saya rasa win-win solution lah. Yang penting waktu kita, karena waktu sangat berharga. Dimana kondisi seperti sekarang Bitcoin, Ethereum lagi tinggi-tingginya, mereka akan berusaha minta kalau bisa cepat. Jadi keterbatasan saya harus dimaklumin adanya seperti ini, yang mampu saya laksanain. Kalau memang waktunya sampai begitu lama ya mohon dimaklumin. Ada satu PR saya udah 7 bulan, ini VGA Red. Nanti kita bedah kasus ya. Red Devil yang kasusnya awal datang di saya, kondisinya itu no display, kipasnya mati tapi bukan muter. Nah, cek bagian power, ganti PWR, jalan. Pengetesan 2 hari, karena biasa saya gini, VGA saya akan tes running 3 hari. Karena apa? Karena biasanya kalau kita servis setengah-setengah, belum sempurna gitu ya, di hari kedua banyak kan mati. Nah, jadi saya untuk menghindari repeat problem, dan teman-teman juga udah bayar pakai 3 hari mati, apa nggak kecewa gitu lah, buat ngilangin rasa-rasa seperti itu. Akhirnya saya tes. Nah, di hari kedua mati sampai sekarang saya belum ketemu problemnya di mana. Udah dicek semuanya, tetap power nggak masuk. Nah, nanti satu PR buat teman yang ada di Jakarta Barat, kalau nggak salah dia tinggalnya, Red Devil-nya nanti Red Devil 570 43 memori ini, kita akan bedah kasus, kita akan cari problemnya itu di sebelah mana sehingga power nggak mau masuk ya. Nah, nanti saya cari waktu sambil nunggu mesin, jadi saya nggak kerja viram. Mungkin nanti saya, karena komponen untuk PSU udah sampai, nanti saya switch pindah geser ke ngerjain PSU dulu. PSU-nya KPW 9 punyanya P17E dan S17 ya, saya geser ke sini. Nah, kebetulan ini nyambi ada Pak Rohit bantu, teman-teman datang minta tolong rakitin lift ya. Kebetulan VGA juga sekarang harga sangat mahal, tapi begitulah adanya ya, antusias mereka masih tinggi. Nah, jadi kasus kipas muter no display kita tutup. Nanti saya tinggal cari waktu rapihin ya, saya rapihin, kasih casing, kita tes terakhir. Mungkin besok atau lusa kita bisa tes event, tes rumah hasilnya seperti apa. Kalau work, tes event bisa seharian atau 10 jaman kita tes event. Asal jangan tes rumah kayak sebentar, karena patokannya kalau di tes event lancar, insya Allah buat game akan work jalan sempurna lancar. Nah, jadi kasus ini kita tutup. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selama ini. Kenapa VGA dengan gejala kipas muter no display ini biayanya memang agak cukup lumayan mahal ya, jika benar memang viramnya ya. Mudah-mudahan sewaktu viram problem dia nggak sampai ngerembet ke chip. Kadang-kadang ada yang work display tapi nggak tahan 3 hari, makanya saya tes 3 hari. Kalau dia lolos 3 hari display, kita mati, nyalain, tes lagi, agak lama. Insya Allah kalau dites 3 hari tanpa masalah, kirim ke customer pakai bisa
waktunya agak ya PGA-nya umur panjang lah kurang lebih. Saya nggak ngeduluin, tapi berdasarkan dari teman-teman yang servis, saya kadang-kadang suka tanya gimana PG yang diservis, oh masih jalan. Nah, itu hitungan udah 3 bulan, udah 4 bulan naik apa-apa. Jadi memang kita nggak hanya mohon maaf ya asal sembarang servis nanti besok rusak lagi. Ada satu PR saya juga 1050 Ti MSI. Ini kemarin saya janji mau kirim, belum sempat saya kirim karena kondisi PGA-nya saya kasihan sama si masnya nanti mati. Masih kadang display kadang enggak, nggak sempurna, nanti kasihan. Mungkin nanti saya cari solusinya. Saya punya RX 570 atau 580 4 GB, saya bantu kirim ke dia. Anggap aja sudah selama ini servis nunggu lama, bonus lah buat dia ya. Kasihan kalau memang dia nanti pakai PGA sehari nyala, sehari enggak, sehari nyala. Jadi teman-teman, itu ada satu lagi dari Palembang kalau nggak salah, itu udah lama juga. Beliau punya Zotac ya, Zotac 1060 3 GB. Saya janji mau kirim, tapi saya belum kirim. Kenapa? Karena saya berusaha untuk dia pulang ke Palembang kondisi hidup. Mudah-mudahan karena posisi waktu ya, sabar agar yang ada di Palembang. Saya nggak mungkin ambil Anda punya PGA, teman-teman yang lama di sini, bantu ingetin saya PGA yang belum selesai, yang udah lama. Insya Allah saya dikasih sehat, kita bisa kerja bareng-bareng, bisa mencari bedah kasus ya. Nanti saya usahain problem-problemnya, saya akan coba biar yang punya PGA juga bisa lihat PGA-nya itu seperti apa. Sebelum saya bikin video ini, saya udah kerja, cuman karena kebetulan belakangan ya teman-teman bilang udah lu coba deh iseng-iseng upload videonya bikin. Soalnya kendalanya saya di kameramennya nggak bisa kuat begadang. Kadang anak saya, kadang istri ya masih lingkungan serumah ya. Saya kalau mereka lagi capek saya nggak mau memberatkan, ya, saya jalan ala kadarnya. Tapi satu lagi ada dari Pak Y ya, Pak Sial Y di Bengkalis, PGA Asus ROG-nya yang A4 sudah selesai. Februari memang saya janji mau kirim, saya akan segera proses kirim karena work ya. Yang penting Anda ingat ya, Anda jangan setting lagi memory clock OC-nya itu di 2250. Kalau Anda sayangin PGA, Anda mau return atau ROI, PGA bisa menghasilkan income buat Anda tanpa rusak. Dengerin saran saya, maksimal 20-50. Itu settingan yang terbaik ya, maksimal bisa di 2100, tapi saya saranin di 20-50 supaya PGA Anda. Saya akan kasih review nanti terkait, saya punya farm juga, jadi teman-teman yang servis ini hanyalah sekalian saya nambah ilmu, nambah income-nya ada di farm saya. Sehari bisa dapat ya lumayan lah, cukup buat sehari-hari ya. Jadi intinya saya suka challenger, saya suka tantangan. Apa yang kita bisa lakukan untuk, kebetulan memang teman-teman mining banyak yang tadinya pakai ASIC, sekarang mereka udah mulai beralih loh. Karena Ethereum bagus, mereka pindah ke Ethereum. Sampai mereka datang, mesin ASIC udah dijual, paksa beli, saya punya PGA. Sekarang hasil tinggal 1,2 giga lah kurang lebih. Tadinya sampai 2 giga lebih ya. Tapi it's okay. Rasa apa ya, bisa membagi rasa penasaran teman-teman yang pakai ASIC, dia udah jual mesinnya aja, ganti ke PGA. Pelan-pelan nanti kita cari lagi PGA, beli, tunggu. Tapi kondisi sekarang yang PGA lagi mahal. Sampai ada di Topet nanya ya, Mas jual PGA nggak? Ada PGA yang
yang servisan nggak diambil dijual. Saya nggak akan pernah jualan VGA orang punya ya. Nah, kalau memang pun ada ya VGA saya sendiri. Saya punya VGA pakai mining 4 tahun, udah bayangin. Mereknya Power Color, saya sebutin, bisa mining 4 tahun, memori 4 GB, pakai mining 4 tahun. Sekarang masih ada yang 4 GB, sisa tinggal nggak banyak. Sisanya saya udah upgrade ke 8 GB. Kenapa saya berani pasang iklan upgrade 8 GB? Karena saya udah jalani, saya punya upgrade dulu, jalan, nggak masalah. Ada temen dari pertama servis, ngobrol, orangnya enak kasih. Kita tukar pikiran. Kondisi VGA gini gimana? Bilang kondisi seperti ini ya agak-agak gambling ya kita beli enak aja. Akhirnya dia beraniin diri. Dia bawa pertama VGA Artefact. Saya ingat itu seri 480. VGA Artefact dia bawa ke saya. Lu bisa upgrade kan? Nih, minta tolong di-upgrade-in. Nah, jadi karena nggak semua orang gampang percaya bisa upgrade 4 ke 8. Saya banyak dapat mesin juga di topet, memang benar bisa gitu. Saya udah coba, makanya berani pasang. Akhirnya VGA Artefact, memori saya cabut ganti, bagian power saya beresin, pasang Samsung 8 GB, kasih BIOS 8 GB. Akhirnya gue jalan sempurna. Nah, saya kasih tahu dia kaget, wah hebat. Akhirnya di kedatangan yang kedua dia bawa kurang lebih ada MSI GB, kurang lebih ada 7 kalau nggak salah ya, 7 VGA. Yang jadi 5 karena yang 2 saya kehabisan memori ya. Mau beli lagi nggak percaya, lihat harga kocok-kocok mata 500.000. Gedean 500.000, siapa yang berani beli? Saya telepon, bos, untuk nextnya kayaknya kita nggak bisa lanjutin karena VRAM-nya saya stok habis. Nah, dia termasuk yang beruntung dapat VRAM upgrade dengan biaya 1,3 juta. Dia udah nikmatin 283. Sekarang dipakai nambang, alhamdulillah nggak ada problem. Kalau ada problem dia pasti datang. Nah, cuman PR saya sisa pulsnya dia ada 6 atau 5 ya, yang antrian upgrade, tapi saya nggak bisa kerja karena VRAM-nya ada. Nah, sekilas ini banyak iklan-iklan ya, saya sekalian sampaikan. Mungkin teman-teman yang pernah servis saya berharap bisa melihat video itu, bisa tahu kondisi realnya nanti seperti apa ya. Saya udahin dulu, nanti ada sesi berikutnya kita ngerjain ada Nitro Plus yang biru special edition, itu punya temen yang di Jambi. Nah, itu kondisinya di pas muter tadinya udah pernah diservis tapi repeat problem. Pada saat saya tes mining 1 bulan di saya, kebetulan saya diundang ke Jambi, dia rakit rig beli VGA karena mungkin pengen lebih yakin kali ya, didampingin saya gitu. Akhirnya saya bantu dampingin jalan sampai sekarang. hasilnya udah 2 giga lebih selama yang ada di Jambi. Income-nya lumayan. Selesai ngeborong RTX dan RX 5700. Saya ikut bantu nyari VGA-nya, alhamdulillah selesai ya. 1 rig dapat 13 RTX campur, ada 70, ada 30. Nah, yang satunya itu. Nah, yang lainnya tentunya ada special edition. Lumayan lah, dapat aksi 2 giga lebih. Nah, terus yang satunya yang di Jakarta Barat ada 8 giga juga, tapi bukan Nitro ya. Dia pulse. Problemnya mati dia bilang, tapi saya belum, nanti sama-sama kita bedah kasus, kita cek matinya kenapa. Nah, jadi mungkin hari ini saya beresin dulu yang bagian power sedikit. Kita main di Sapir, nanti mungkin besoknya saya main di Asik ya, karena kasihan teman-teman Asik juga udah pada nungguin kesempatan mereka buat nyalain mesin, bisa dapat profit. Biasanya memang kondisinya agak berat kalau mesin Asik karena gitu tinggi waktu. Nah, jadi saya berharap nih teman-teman
Ya, bukan yang nggak mau membantu servis, tapi saya jadi beban. Kenapa? Karena pasti Anda akan tanya progresnya akan seperti apa. Sementara saya belum sempat kerja. Kadang ada yang 1-2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, kadang yang temennya nggak review. Saya juga mohon maaf karena memang ini kasus VGA Anda yang gitu ya. Kalau kita kerjain selesai, kita kasih kiri, nggak ngapain lah nahan VGA orang. Permasalahannya memang ini powernya belum bisa, saya belum ketemu, nggak tahu ada jalur. Dan kalau main di jalur memang agak susah ya. Nah, betul-betul harus refresh, butuh waktu ngecek seharian. Kalau nanti setelah saya punya waktu kita bedah kasus nggak bisa, nanti saya akan hubungi Anda untuk kirim Anda beberapa VGA. Saya bantu untuk yang terakhir kali, saya cari waktu, ya, nanti saya akan buat video agar bisa melihatnya ya. Oke, salam dari Tupaitek by Bidang Kripto. Nantikan video-video saya selanjutnya.